Yup, balik lagi sama gua Mail yang akan nemenin kalian di kala gabut. Semoga kalian tetap sehat dan cepat jadi orang yang kaya ya. Hari ini kita akan membahas film yang seru, di mana tinju bukan lagi manusia yang adu jotos, tapi robot-robot yang sudah menjadi petarung. Film ini berjudul Real Steel yang dirilis pada tahun 2011. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Aktifin juga lonceng notifikasinya. Tanpa banyak bacot, langsung aja kita mulai. Film dibuka di tahun 2020-an, sebuah era di mana olahraga tinju manusia sudah tergantikan oleh pertarungan robot raksasa. Adegan pertama memperlihatkan suasana pasar malam dan arena pertarungan, di mana orang-orang berkumpul bukan untuk menyaksikan dua petinju manusia. Dari sini kita tahu dunia sudah berubah. Teknologi bukan hanya sekadar alat bantu, tapi juga sumber hiburan utama. Kita diperkenalkan dengan Charlie Kenton, seorang mantan petinju profesional yang sekarang hidupnya jauh dari kata mulia. Charlie bukan lagi sosok hebat, melainkan orang yang selalu cari jalan pintas. Can we get a picture with him? Sure, for $5. You want $5? Seriously? Ia punya robot tua bernama Ambush yang dibawanya keliling karnaval buat bertarung. Charlie ini arogan, penuh percaya diri, tapi sering banget bikin keputusan bodoh. Don't touch that ball. Charlie ikut pertandingan robot melawan Banteng di karnaval Texas. Dia percaya diri Ambush bisa menang, padahal robotnya udah butut. Hasilnya, Ambush langsung hancur dihajar Banteng itu. Penonton kecewa, utang makin numpuk, Charlie kabur dari tanggung jawab. Dari awal film kita langsung dikasih tahu kalau hidup Charlie ada di titik bawah. Setelah menerima kekalahan, Charlie dapat kabar bahwa mantan pacarnya meninggal dunia. Dari sana, dia baru tahu kalau dia punya anak laki-laki umur 11 tahun bernama Max Kenton. Charlie makin kacau saat ia menerima kabar mengejutkan dari teman lamanya. Max ternyata adalah anak Charlie. Namun, selama ini Charlie bahkan nggak tahu atau peduli soal Max. Max tinggal bersama bibinya, Debra, dan suaminya yang kaya raya, Marvin. Debra ingin adopsi penuh Max, tapi Marvin lagi liburan ke Italia. Charlie nggak peduli sama anaknya. Charlie awalnya ogah-ogahan, tapi begitu dengar ada uang dalam kesepakatan itu, dia setuju. Dari awal isi kepala Charlie cuman uang, uang, dan uang. Jadi, selama musim panas ini, Charlie harus jagain Max dulu. Di sini jelas, Charlie bukan tipe ayah idaman. Dia lebih mikirin duit ketimbang anaknya. Charlie dan Max mulai bareng-bareng. Perjalanan awkward ayah dan anaknya yang egois harus menghabiskan musim panas bersama. Dengan uang yang dia punya, Charlie membeli robot bekas dari Jepang bernama Noisy Boy. Buat Max, ini robot keren banget. Tapi masalah muncul saat Charlie sombong dan langsung bawa Noisy Boy ke pertarungan besar melawan Midas, robot tangguh. 50, really 50. Now you're talking. Listen. Give me a second. We should take an undercard fight, make a little cash, and get the hell out of here. Charlie nggak ngerti sistem kontrol suara Jepang yang dipakai Noisy Boy. Jadi dia salah-salah kasih perintah. Pertarungan berakhir kacau. Noisy Boy dihancurkan habis-habisan. Charlie kehilangan harapan lagi. Robot hancur. Charlie lagi-lagi jatuh miskin. Max marah besar dan bilang kalau ayahnya selalu bikin kesalahan. Suatu malam, Charlie dan Max pergi ke tempat rongsokan untuk cari spare part robot. Max yang keras kepala terjatuh ke dalam jurang rongsokan dan hampir tertimbun, tapi selamat. Long way down. If you fell, you definitely. Di sanalah ia menemukan robot tua bernama Atom, setengah terkubur di lumpur. Atom berbeda dari robot lain. Dia kecil, model lama, dan cuma diciptakan sebagai sparring bot untuk latihan, bukan untuk bertarung serius. Tapi Max jatuh cinta sama robot ini.
Dengan penuh semangat, Max bawa pulang Atom, meski Charlie menganggapnya hanya sampah. Max ngerawat Atom, ngebersihin, dan menemukan kalau Atom masih bisa nyala. Atom punya fitur unik, Shadow Mode, yaitu kemampuan meniru gerakan orang yang ada di depannya. Max langsung kepikiran buat bikin Atom keren, nggak cuma sekadar robot sparring. Charlie yang awalnya cuek perlahan mulai ikut terlibat. Dia ngajar Atom teknik tinju manusia, sesuatu yang jarang dimiliki robot lain. Dari sini, hubungan ayah dan anak ini mulai terbangun. Max dengan penuh percaya diri masukin Atom ke arena pertarungan bawah tanah. Semua orang ngetawain karena Atom terlihat lemah dan kuno. Tapi Max tampil sebagai promotor kecil-kecilan, teriak-teriak penuh semangat. Saat pertarungan dimulai, Atom ternyata cukup tangguh. Meski tubuhnya kecil, Atom bisa menahan pukulan lawan. Dengan strategi Charlie, berhasil mengalahkan robot lawan. Itu jadi momen penting. Atom bukan cuma mesin tua, tapi punya potensi besar. Kemenangan pertama itu bikin Atom jadi bahan omongan. Max makin bersemangat jadi promotor. Dia bahkan bikin gaya entrance khusus buat Atom, lengkap dengan tarian dan gaya khas. Dari satu pertarungan ke pertarungan lain, Atom terus menang. Nama mereka makin besar dan hubungan ayah anak ini pelan-pelan mulai cair. Charlie mulai peduli, bahkan tersenyum melihat semangat Max. Buat pertama kalinya, mereka terlihat seperti tim yang solid. Kesuksesan Atom akhirnya bawa mereka ke ring resmi, melawan robot ganda bernama Twin Cities. Pertarungan brutal ini jadi ujian sesungguhnya. Charlie pakai strategi cerdas, Max terus kasih semangat, dan Atom nunjukin ketangguhan luar biasa. Hasilnya, Atom menang KO. Penonton heboh, media mulai melirik. Max yang makin pede bahkan berani nantang Zeus, sang juara dunia robot tinju. Wouldn't you like to see a little boy get a shot at the Real Steel Championship? I challenge Zeus to a fight. Zeus adalah robot super canggih dengan teknologi AI yang nggak pernah terkalahkan. Masalah lama Charlie muncul lagi. Para penagih hutang datang bikin masalah. Charlie dipukuli, Max kecewa berat. Max merasa ayahnya nggak pernah benar-benar berubah. Hubungan mereka yang sempat manis kembali renggang. Take all his money. Take it all. Ini jadi titik emosional penting karena penonton bisa lihat kalau yang dipertaruhkan bukan cuma kemenangan di ring, tapi juga kepercayaan Max terhadap ayahnya. Will you say something, please? I tried, okay? I mean, what do you want from me? I want you to fight for me. Charlie akhirnya sadar kalau Max jauh lebih berharga dari sekadar uang. Dia balik ke Max minta maaf dan berjanji kali ini nggak akan kabur lagi. Mereka berdamai, saling percaya, dan siap menghadapi pertarungan terbesar dalam hidup mereka. Atom versus Zeus. Pertarungan final, Atom versus Zeus di arena megah. Sorotan kamera, penonton penuh. Zeus tampil perkasa, menghajar Atom tanpa ampun di ronde pertama. Atom nyaris roboh, tapi Max teriak-teriak menyemangati. Cross! Right cross! Left hook! Let's go! Come on! Di ronde berikutnya, Charlie mengambil alih. Dia berdiri di depan ring, masukin gerakan tinju langsung, dan Atom menirunya lewat Shadow Mode. Disinilah kita lihat kehebatan Charlie sebagai petinju sejati. Pertarungan jadi makin seru, penonton terpukau. Watch me! The epic battle being waged here tonight as the fifth and final round gets underway. Untuk pertama kalinya, Zeus kesulitan melawan robot lawas. Ronde demi ronde, Atom terus bangkit meski dihajar habis-habisan. Charlie bergerak seperti masa mudanya, Max jadi suaranya, dan Atom jadi perpanjangan tangan mereka.
Pertarungan klimaks penuh emosi, bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal harga diri, kepercayaan, dan hubungan ayah anak yang akhirnya benar-benar menyatu. Kid! Now! People's Champion Zeus dinyatakan menang poin karena bertahan sampai akhir. Tapi penonton tahu, Atom adalah pemenang sejati. Max berteriak bangga, Charlie tersenyum lega, dan hubungan ayah anak itu akhirnya lengkap. Right, left, right. Oh, huge uppercut by Adam. Zeus is down. This little bot is dug deep here tonight and shown something damn near hearts. Film ditutup dengan Atom diakui sebagai People's Champion, juara di hati rakyat. Charlie bukan lagi pecundang, Max bukan lagi anak yang sendirian. Mereka berdua sudah menemukan arti kemenangan sejati. Kesimpulannya, Real Steel bukan cuman film tentang robot tinju. Ini cerita tentang hubungan ayah dan anak, tentang kepercayaan, dan tentang bagaimana bangkit dari kegagalan. Aksi pertarungan robotnya seru, tapi yang bikin kita terharu adalah perjalanan emosional Charlie dan Max. Dari pecundang jadi pahlawan, dari anak kesepian jadi anak yang bangga pada ayahnya. Tamat.